Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Tak lulus menjadi P3K paruh waktu, puluhan guru honorer di Lombok Barat datangi kantor Badan Kepegawaian Daerah. Eksepsi mahasiswa terdakwa perusakan kantor Polda NTB dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Keluarga histeris hingga menangis. Meresahkan karena kerap masuk rumah warga, seekor ular piton di Lombok Barat ditangkap petugas damkar. Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan pembelaan yang diajukan 6 orang mahasiswa yang menjadi terdakwa kasus perusakan Mapolda NTB. Pada aksi unjuk rasa memprotes kematian salah seorang personel Gojek, Afan Kurniawan, pada 30 Agustus lalu. Eksepsi para terdakwa agar ditangguhkan penahanannya dan dibebaskan dari jerat hukum dikabulkan Majelis Hakim dalam sidang putusan sela pada Rabu siang. Putusan itu diambil Majelis Hakim setelah mempertimbangkan materi dakwaan jaksa penuntut umum dan tanggapan atau eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum pada sidang sebelumnya. Dikabulkannya eksepsi para terdakwa disambut histeris keluarga. Mereka menangis karena bahagia. Majelis Hakim melihat secara jernih kasus tersebut. Nanti kita akan menunggu dulu keberatannya dalam alfa jaksa, baru kita akan bisa melihat ke depannya kayak gimana untuk materi-materi keberatan. Kemarin dalam dakwaan itu pasal berapa aja? Kemarin dalam dakwaan itu gunakan pasal ini 170 sama 460 di dalam satu dakwaan. Dalam satu itu berapa terdakwa kemarin? Iya, ke-6 terdakwa. 6 terdakwa. Kita merasa bahagia. Selama kita di sini kan perjuangan kita dari kampung juga kan Mas ya. Saya berjuang untuk adik saya di sini, mewakili orang tua saya juga untuk adik-adik saya. Apalagi sekarang saya terima kasih sama Hakim juga, terima kasih sudah bebaskan adik kami. Dan untuk kawan kami semua terima kasih, sama orang-orang PH juga terima kasih. Adapun terhadap putusan sela yang mengabulkan eksepsi para terdakwa, jaksa penuntut umum enggan berkomentar saat dimintai tanggapannya. Meski eksepsinya dikabulkan, pengadilan masih menunggu tanggapan dari jaksa penuntut umum untuk melakukan keberatan atau tidak. Jika tidak ada keberatan dan pertimbangan hukum lainnya dari JPU, maka para terdakwa otomatis akan dibebaskan dari jerat hukum sesuai putusan sela dari Majelis Hakim. Dari Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan. Seorang pemuda bernama Alex asal Desa Pengantap dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Buwun Mas. Tersangka ditangkap atas laporan warga yang kehilangan motor yang diparkir di halaman rumahnya. Polisi awalnya berhasil menemukan keberadaan motor curian yang sempat dijual ke warga. Atas dasar itulah tersangka kemudian digelandang ke Mapolres setempat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku mencuri dengan merusak kunci kotak motor korban yang saat itu tidak dikunci stang. Jadi pelaku kebetulan lewat di situ, melihat kendaraan terparkir karena kejadiannya jam 2 dini hari, itu langsung mengambil kendaraan dan digunakan untuk kepentingan sendiri awalnya. Jadi setelah dia mungkin butuh uang, akhirnya dijual. Dilakukan penyelidikan, kendaraan ini ditemukan di salah satu rumah dan setelah diinterogasi akhirnya mengetahui bahwa diperoleh langsung dari pelaku. Tersangka menjual motor curiannya seharga Rp1 juta dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah sudah ambil motor itu sudah bawa kemana? Ke Blok F. Untuk diapakan? Jadinya kapan ini? Dijual. Dijual ya? Ya. Dan harga berapa sih dijual motor? 1 juta. 1
1 juta. Saya dikasih 1 juta, Terus saya kasih dia 100, yang saya terima 900. 900 dipakai untuk apa uang hasil jual motor curian itu? Makan-makan, rokok. Ada niatan sini mau kabur? Atas ulahnya, pemuda 22 tahun itu kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Tidak hanya dikenal memiliki pantai yang indah, Kabupaten Lombok Tengah juga menyimpan pesona air terjun yang alami. Salah satunya yang layak Anda kunjungi, air terjun Gunung Janggut. Berada di Desa Aik Beri, Kecamatan Batu Keliang Utara, tidak jauh dari air terjun Benang Stokal dan Benang Kelambu, kawasan ini mulai ramai didatangi wisatawan. Air terjun Gunung Janggut dikenalkan oleh warga. Air terjun ini bisa dikatakan hidden gem atau permata yang tersembunyi karena terletak di tebing bebatuan di area hutan alam lereng Rinjani. Air terjun dengan ketinggian 15 meter ini diapit 2 tebing batu yang kokoh dengan aliran air membentuk tirai dan mengalir sepanjang tahun. Selain menawarkan sensasi alam hutan yang masih alami, butiran air terjun yang segar dan jernih juga menjadikan kawasan ini difavoritkan wisatawan. Tak hanya berenang di kolam air terjun yang segar, pengunjung juga dapat bersantai di sejumlah titik untuk bersuah foto sambil menikmati keindahan alam sekitar. Kesannya ya bagus, ini adalah sebenarnya salah satu aset mata air yang luar biasa yang mungkin belum banyak orang tahu di Kabupaten Lombok Tengah ya. Ini di sini enak banget, udah benar-benar dingin dan ini saya juga baru pertama kali ke sini, baru tahu kalau di lokasi di Janggut ya, di Janggut ini ternyata ada mata air yang lumayan cukup indah juga kalau kita berwisata di sini. Ini di sini kayaknya tempat wisata di sini kayak masih belum lengkap untuk fasilitasnya. Nah, bagi Anda yang sedang mencari lokasi wisata yang alami, destinasi baru air terjun Gunung Janggut ini bisa menjadi pilihan Anda untuk mengusir penat dan berlibur bersama keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.